Ya, kami melaksanakan dua hal. Satu, fungsi pengawasan terkait dengan kepemiluan. Dalam hal ini adalah pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak secara nasional yang akan kita laksanakan pada 27 November yang akan datang. Yang kedua, kami juga melaksanakan fungsi pengawasan dalam konteks pemerintahan daerah. Kita tahu para penjabat gubernur, bupati, dan wali kota itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Mendagri, dan itu merupakan mitra kerja kami. Karena itu kami berhak meminta pertanggungjawaban kinerja kepada para PJ gubernur, bupati, dan wali kota. Hanya saja hari ini kita fokus bicara dalam konteks persiapan dan kesiapan mereka menghadapi pilkada. Kita tahu bahwa banyak sekali pemberitaan, banyak sekali masukan yang masuk ke Komisi 2 DPR RI terkait dengan satu, netralitas ASN menjelang pilkada. Kita ingin tahu bagaimana positioning para penjabat ini yang notabene juga merupakan ASN. Eselon 2 untuk para penjabat bupati wali kota dan eselon 1 untuk penjabat gubernur. Yang kedua, ada juga masukan terkait dengan ketidaknetralan para penjabat itu sendiri. Nah, kami tidak ingin ini menjadi isu yang tidak sehat dalam konteks kita menyelenggarakan pilkada. Kita ingin buka di ruang publik agar kemudian kesungguh-sungguhan para penjabat ini dalam menyiapkan berbagai hal terkait pilkada itu bisa kita dengar dengan baik. Kalaupun ada isu, kita bisa klarifikasi dengan baik. Agar apa? Agar pilkadanya bermartabat, agar hasil dari pilkada punya legitimasi, bukan hanya legitimasi hukum, tapi juga legitimasi politik dan sosial. Saya kira itu. Kalau untuk teman sendiri bagaimana untuk ASN yang terlibat atau diketahui ikut juga di dalam kontestasi? Kalau diikuti rapat kerja kita dengan Ibu Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi beberapa minggu yang lalu, kita tegas meminta kepada Kemenpan RB, kepada BKN untuk kemudian menjalankan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan sanksi kepada ASN yang tidak netral. Kami bahkan mengapresiasi ya beberapa misalnya temuan dan tindak lanjut laporan yang ada di Bawaslu, yang misalnya mendiskualifikasi beberapa calon kepala daerah yang diduga menggunakan kesewenang-wenangannya untuk mendorong para ASN-nya menjadi bagian dari pemenangan yang bersangkutan. Nah, hal-hal ini saya kira nanti secara maraton kita akan panggil nih. Bukan hanya ini, kan hari ini baru Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jogja. Nanti siang akan ada Jawa Tengah, dan seluruh Indonesia akan maraton, akan kita panggil seluruhnya ke Komisi 2 agar rekan-rekan media juga bisa melihat dan bisa mengikuti seluruh dinamika yang ada. Kalaupun tidak tercapture nanti di ruang Komisi 2, begitu keluar bisa ditanya kepada beliau-beliaunya terkait dengan dinamika yang ada di daerah masing-masing. Kami memfasilitasi agar publik masyarakat Indonesia punya keyakinan yang penuh bahwa PJ kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota itu tetap dalam rel dan koridor yang sesungguhnya untuk bekerja mensukseskan pilkada itu.